Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa wala amma ba'du. Malam ini kita kembali mengkaji kitab As-Sittin Al-Adliyah. Kita awali dengan tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il awliya'i salihin thumma khususan ila abaina ummahatina wa ajdadina jaddatina masyayikhina mu'allimina wa khususan ila mu'allif hadzal kitab ya Faqihuddin Abdul Qadir nafa'ana Allah bihi bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya walil mu'minina amin. Hadis tentang pahala bagi ibu yang mengasuh anak-anaknya dengan baik. Di sini lebih khusus anak perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayyali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Mayyali, barang siapa menjadi pengasuh atau mengasuh, ya, barang siapa mengasuh min hadhil banati, dari anak perempuan ini, barang siapa mengasuh atau merawat anak perempuan ini, fa ahsana ilaihinna, dan bagus-bagusi, artinya dan berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, kunna lahu, maka bagi mereka, bagi mereka perempuan, bagi ibu ini, bagi mereka, lahu sitron, maka ilaihina kunna lahu, kunna, maka ada lahu bagi dia, lahu itu bagi, itu kembali kepada laki-laki. Sitron minan nari, sitron itu hijab atau perisai dari api neraka. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Wa makna yali, dan adapun makna kata yali di sini aitakuna, artinya ada, albanatu, siapa perempuan, anak perempuan, fi wilayati, dalam kekuasaan, dalam wilayahnya atau dalam pengasuhannya, wa riayatihi, dan tanggungannya. Fa'anfaqa alaihin, dan memberi nafkah alaihin, kepada anak perempuan, wa ahsana riayatahunna, dan dan berbuat dan berbaik-baik terhadap tanggungannya itu. Ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu menerangkan bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang mengasuh anak perempuannya, barang siapa yang mengasuh anak perempuannya dengan baik, barang siapa yang mengasuh anak perempuannya dengan baik, maka akan diberi jaminan perisai dari api neraka, akan dijaga dari api neraka. Berarti apa? Berarti dia dijamin masuk surga, tidak akan masuk neraka. Ini adalah bentuk penghormatan Nabi kepada seseorang yang mau mengasuh anak perempuannya. Kenapa Nabi mengatakan menegaskan hal tersebut? Karena pada zaman dahulu itu kan banyak orang tua yang malu mempunyai anak perempuan,
yang mereka tidak mau mengasuh anak perempuan, tidak mau memperhatikan atau merawat anak perempuannya. Makanya Nabi di sini menegaskan bahwasanya mengasuh anak perempuan itu justru akan membuat orang tua itu terlepas atau terjaga dari api neraka. Jadi di sini Nabi ingin menegaskan bahwa mengasuh anak perempuan itu pahalanya juga sangat besar. Jadi tidak boleh seseorang tua menyia-nyiakan anak perempuannya. Jadi orang yang mengasuh anak perempuan dengan baik dan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak perempuannya dan memperhatikan segala kebutuhannya, menafkahinya, dan tidak hanya sekedar menafkahi atau sekedar mencukupi, tapi juga harus memberikan yang terbaik kepada anak perempuan, maka dijamin oleh Nabi akan terhindar dari api neraka. Ini adalah salah satu apresiasi Nabi terhadap orang tua yang mengasuh anak perempuannya dengan baik. Jadi di sini jelas tidak ada alasan untuk mengabaikan anak perempuan atau untuk menomorduakan anak perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki, punya anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki didisik nih. Kalau ada biaya, kadang kan orang tua ada kalau biayanya punya biaya tidak banyak, biayanya hanya cukup untuk satu orang. Jadi wes sing lanang dhisik, anak laki-laki dhisik aja, yang belajar anak perempuan di rumah saja. Wong toh perempuan nanti akan di rumah. Itu dianggap oleh itu kalau kita melihat hadis ini itu kan tidak benar. Jadi harusnya sama, diperhatikan sama. Kalau memang hanya ada uangnya tidak banyak, ya bisa dibagilah. Tapi maksud saya kalau hanya sampai SMA ya sampai SMA semua, nggak kemudian anak perempuan cukup SMP tapi yang laki-laki sampai SMA sampai kuliah. Jadi kalau uangnya memang kira-kira hanya cukup sampai SMA, dua-duanya sampai SMA, ya insya Allah akan ada rezeki bisa tetap memberikan pendidikan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Yang penting niatnya itu tidak membedakan atau tidak mendahulukan salah satu di antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi yang penting sejak awal itu harus diniatkan bahwa anak saya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan pengasuhan yang sama, mendapatkan kasih sayang yang sama, mendapatkan akses yang sama. Itu yang penting niatnya. Jadi tidak kadang kan orang tua sejak awal wis iki nyelengi nganggo masih ae. Masalah adike sing perempuan apa jare nanti kalau emang ada rezeki yo di sekolah nih, kalau tidak begitu. Sejak awal kalau kita nanti punya anak laki-laki dan perempuan, sejak awal diniati bahwa nanti semua anak saya laki-laki dan perempuan akan saya kuliahkan sampai S3. Jadi tidak berpikir engko lek perempuan SMA, lek laki-laki sampai S3, itu tidak begitu. Jadi semuanya harus diniatkan akan diberikan jenjang pendidikan sampai purna, yaitu sampai S3. Amin. Mudah-mudahanlah kita bisa mengantarkan putra-putri kita sampai mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan pengasuhan yang terbaik. Itu maksudnya di sini, tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ditekankan, kenapa Nabi menekankan perempuan? Karena kondisi saat itu perempuan yang selalu disisihkan. Maka Nabi ingin mengangkat derajat perempuan agar sama, bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pengawasan, untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan saudara-saudaranya yang laki-laki. Itu hadis yang ke-8. Selanjutnya kita akan beralih pada hadis yang ke-9. Tentang hamba sahaya ini, pahala mendidik hamba sahaya perempuan. Jangankan anak perempuan, hamba sahaya atau kalau zaman dulu itu budak perempuan aja itu Nabi juga memberi Nabi bersabda bahwa orang yang mendidik dan berbuat baik terhadap hamba sahaya perempuan juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah.
An Abi Burdah an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Abi Burdah, dan Abi Burdah itu menerima dari ayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ayyuma rajulin, ayyuma di mana-mana ada laki-laki, kanat ada siapa laki-laki itu, indahu walidatun. Jadi di mana ada seorang laki-laki yang mempunyai hamba sahaya, indahu inda rajulin walidatun, hamba sahaya, fa'allamaha, dan dia memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, fa'ahsana ta'limaha, dan dan memberikan pengajaran yang baik. Jadi itu fa'ahsana, dan membaikkan ta'limaha terhadap pengajarannya itu, wa addabaha, dan dan mendidiknya, wa addabaha fa'ahsana ta'dibaha, dan membaikkan pendidikannya, summa a'taqaha, dan kemudian memerdekakannya, dan kemudian memerdekakan budak tersebut, wa tazawwajaha, dan menikahkannya, falahu ajroni, maka bagi rajul itu pahala. Bagi yang mempunyai, ini menurut sabda Nabi, barang siapa yang mempunyai hamba sahaya perempuan, kemudian dia memberikan ilmu pengetahuan yang baik, dan kemudian mendidiknya dengan baik, merawatnya dengan, memperlakukannya dengan baik, dan kemudian memerdekakannya, maka bagi laki-laki itu pahala, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Falahu ajroni, maka bagi laki-laki itu 2 pahala. Kenapa disebutkan 2 pahala? Menurut Yai Faqih ini dalam penjelasannya, dalam syarahnya, karena dia sudah berbuat baik pada perempuan dan juga berbuat baik kepada seorang budak. Jadi tidak hanya berbuat baik kepada kalau yang tadi kan berbuat baik pada anak perempuan, karena dia telah mengangkat harkat martabat perempuan. Di sini tidak hanya mengangkat martabat perempuan, tapi dia juga mengangkat martabat seorang budak. Jadi makanya disebutkan ada 2 pahala, karena dia sudah mengangkat martabat perempuan, dan yang padahal perempuan itu juga seorang budak. Ini kenapa hadis ini hadis ini masih membicarakan tentang perbudakan, karena pada masa Nabi itu masih banyak terjadi perbudakan. Jadi makanya Nabi juga mewanti-wanti pada sahabat yang mempunyai budak perempuan itu juga harus berperilaku baik terhadap budaknya. Tidak kemudian mentang-mentang budak perempuan diperlakukan semena-mena. Jadi budak perempuan pun harus diperlakukan dengan baik, karena dia perempuan juga karena dia itu budak. Makanya dia akan mendapatkan 2 pahala. Karena budak perempuan itu ketika sudah dibeli tuannya, itu semuanya itu ya tergantung pada tuannya itu. Karena keluarganya sudah lepas, karena merasa keluarganya itu ya sudah sudah kan kayak barang, sudah menjualnya. Jadi apa kata tuannya. Nah, makanya walaupun seorang laki-laki itu sudah menjadi tuan, mempunyai hak penuh terhadap budak, itu Nabi tetap mengingatkan harus berbuat baik, harus memperlakukan dengan baik terhadap budak perempuannya. Bahkan Nabi meminta para sahabat yang mempunyai budak perempuan untuk memberikan pendidikan kepada budak itu. Nah ya, itu jangankan kepada putra-putrinya, terhadap budaknya yang sudah dibeli dan seorang laki-laki bisa melakukan apapun. Nabi itu masih masih menganjurkan agar seorang laki-laki itu berbuat baik terhadap budak perempuannya, apalagi terhadap anak-anak perempuannya. Jadi pendidikan, perlakuan baik terhadap perempuan itu
sesuatu yang mutlak tanpa melihat kedudukannya. Jadi perempuan itu seharusnya diberikan kesempatan dan hak yang sama, dihormati dan juga dimuliakan. Nanti ini bab selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana kita diminta untuk memuliakan dan menghormati perempuan. Babun fi takrimil mar'ati wal ihtirami bi insaniyatiha. Bab yang menjelaskan tentang kemuliaan perempuan, tentang kemuliaan perempuan dan penghormatan atau memuliakan al-ihtiram dan untuk memuliakan perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina, paling sempurnanya orang mukmin, apanya yang paling sempurna? Imannya, ahsanuhum khuluqa. Nah, ini masih senada dengan hadis yang kemarin kita bahas ya, tentang albirru, tentang kebaikan itu apa, yaitu ahsanuhum khuluqa, tentang kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini masih senada dengan itu. Jadi disebutkan bahwa akmalul mu'minina imanan, paling sempurnanya orang mukmin imannya itu siapa? Ahsanuhum khuluqa, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Wahiyarukum linisaihim khuluqa, dan orang yang terbaik di antara yang paling baik akhlaknya itu yang terbaik adalah orang yang terbaik di antara kamu terhadap perempuan-perempuanmu, khuluqa, akhlaknya. Nah, jadi ini ditegaskan kalau bahwa yang pertama, bahwa orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang berakhlak baik. Dan yang paling lagi, dan yang terpilih lagi, orang yang berakhlak baik atau memperlakukan baik terhadap perempuan-perempuan, ya saudara perempuan, ya istrinya, ya anak perempuannya, ibunya. Jadi semua perempuan yang ada di dalam keluarganya, juga perempuan-perempuan yang lain gitu. Jadi Nabi ini ingin menegaskan bahwa perempuan itu memang seharusnya diperlakukan dengan baik. Jadi tidak diperlakukan dengan kasar, tidak dianiaya, atau tidak kemudian dinomorduakan. Jadi perempuan itu harusnya diperlakukan dengan baik. Jadi jelas di sini bahwa tanda-tanda, jadi indikator seorang mukmin yang baik itu adalah orang yang baik akhlaknya, dan yang di antara orang yang baik akhlaknya itu terutama orang yang baik akhlaknya terhadap perempuan. Ini berulang kali, ini hadis ini disebutkan ya berulang kali bahwa di sini Nabi yaitu sebenarnya tujuannya begitu, karena memang masa-masa itu perempuan itu masih berada di posisi yang diabaikan, karena dianggap yaitu kalau punya anak perempuan mereka merasa bahwa mereka tidak kalau mereka masih malu punya anak perempuan, karena anak perempuan dianggap tidak bisa membantu pekerjaan ayahnya, tidak bisa diajak berperang. Jadi karena perempuan ada di posisi di ranah domestik, dianggap perempuan itu sebagai yang kelas 2, padahal justru di ranah domestik itulah perempuan mempunyai peran yang besar. Nanti selanjutnya ini tentang peran seorang ibu, hadis tentang memuliakan seorang ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari
sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa? Abu Hurairah, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Nabi, atau menghadap seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata atau bertanya, lebih tepatnya, dan bertanya siapa laki-laki itu, man ahaqqun nasi, wahai Nabi, siapa orang yang berhak, siapa paling berhaknya manusia, siapa orang yang paling berhak bihusni sahabati, dengan sebaik-baiknya perlakuanku, bihusni, dengan sebaik-baiknya sahabati perlakuanku. Jadi sahabati maknai perlakuanku. Kalau makna ininya ya, makna bebasnya, sahabat bertanya, Nabi, siapa yang paling berhak saya perlakukan dengan baik? Siapa orang yang harus saya perlakukan dengan baik? Yang pertama, qala, maka bersabda siapa Nabi? Menjawab siapa Nabi? Ummuka, ibumu. Terus qala, bertanya lagi, siapa laki-laki itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa? Setelah ibu itu siapa lagi yang harus saya perlakukan dengan baik? Summa ummuka, ibumu. Nabi menjawab ibumu yang kedua kalinya. Qala, berkata, masih bertanya lagi laki-laki itu, summa man, kemudian siapa lagi Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi? Summa ummuka, sampai 3 kali, ibumu, tetap ibumu sampai 3 kali. Qala, kemudian masih bertanya lagi, keempat kalinya, summa man, siapa lagi Nabi? Qala summa abuka, rawahu Muslim. Baru yang keempat menjawab ayahmu. Ini ada dua versi pemahaman. Kalau versi yang nggak tahu nih, versi perempuan atau versi yang lebih objektif mengatakan bahwa kenapa ibu itu disebut 3 kali? Ya karena memang yang wajib maksudnya yang seharusnya diperlakukan baik, dihormati itu memang ibu. Yang pertama itu ibu, yang kedua juga ibu, yang ketiga ibu, baru yang keempat ayah. Jadi untuk menunjukkan keutamaan seorang perempuan, seorang ibu di sini, seorang ibu. Jadi bahwa ibu itu benar-benar harus kita muliakan, harus kita hormati, harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, sampai Nabi takkid istilahnya, sampai Nabi itu menegaskan 3 kali. Nah, itu versi yang objektif. Tapi versi yang tidak objektif ini, ada versi yang tidak objektif. Kenapa Nabi menyebut 3 kali? Karena ibunya 3. Itu versi yang, jadi kenapa ya? Karena Nabi tahu yang bertanya itu punya ibu 3. Jadi ayahnya punya istri 3, jadi dia punya ibu 3, makanya dia mengatakan bahwa ibumu 3 kali, agar dia menghormati ibunya yang 3 itu. Baru kemudian ayahnya 1. Ini versi yang tidak objektif itu. Jadi orang melihat bahwa itu juga bisa dijadikan dalil bahwa Nabi itu juga mengakui Nabi itu menghargai poligami. Makanya jadi yang punya ibu 3 itu ya harus dihormati 3-tiganya. Kalau ibu sih ya kayaknya lebih pas yang pertama ya. Jadi bahwa memang posisi ibu itu tidak bisa digantikan oleh yang lain, dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kita semua punya ibu, dan kita semua yang perempuan insya Allah akan menjadi ibu. Walaupun kita menjadi ibu dan kita juga berhak mendapatkan penghormatan dari anak kita, tapi tetap kita itu juga seorang anak yang juga harus memuliakan ibu kita. Jadi jangan beranggapan saya kan juga ibu, saya juga harus dimuliakan. Tapi jangan lupa kamu juga anak, jadi harus tetap memuliakan ibunya. Jadi itu mata rantai. Kalau kita memuliakan ibu kita dengan baik dan dengan dengan sebaik-baiknya penghargaan terhadap ibu kita, insya Allah kita pun juga akan dimuliakan oleh
anak-anak kita, karena kita kan beri contoh, beri teladan. Makanya jadi walaupun nanti kalian sudah menjadi ibu, jangan mentang-mentang jadi ibu, saya kan juga harus dihormati. Nabi mengatakan bahwa kalian harus menghormati seorang ibu, sampai Nabi menegaskan 3 kali. Tapi jangan lupa kita juga seorang anak yang juga harus menghormati ibu kita. Jadi ibu itu tidak ada. Ini juga dalam syarahnya Yai Fakhruddin itu menjelaskan bahwa hadis ini juga merupakan pengakuan Islam terhadap peran domestik perempuan. Kenapa disebutkan ibu-ibu? Karena ibu itu yang sudah merawat kita mulai dari kita di dalam kandungan sampai kita dewasa, bahkan sampai kalian nanti punya anak, punya cucu, seorang ibu itu akan tetap sayangnya itu tidak akan berubah. Jadi walaupun kalian nanti sudah punya anak, punya cucu, pasti orang tua kita tuh nanti tetap memikirkan bagaimana cara memberikan yang terbaik kepada kita, bagaimana memberikan kasih sayangnya pada kita. Jadi ini peran domestik, istilahnya peran sebagai seorang ibu yang kelihatannya hanya di rumah, merawat anak, hanya memasak, itu perannya luar biasa. Makanya Nabi menegaskan bahwa karena peran-peran domestik ibu yang sedemikian rupa, maka kita harus menghormati ibu. Menghormati ibu itu sampai Nabi menegaskan bahwa kita menghormati, sampai menegaskan 3 kali karena peran ibu yang luar biasa. Nah, menurut Yai Fakih ini bahwa ketika kita mengakui peran domestik itu peran yang sangat luar biasa, tidak hanya dengan memuji, tetapi kita juga diminta untuk memberikan turut andil, membantu meringankan, karena peran domestik kan banyak. Coba ketika bagaimana seorang ibu ketika hamil, jadi itu butuh dukungan. Jadi tidak hanya mesakno ya ibu itu sudah hamil. Ini tapi tidak hanya dengan perkataan, tapi bagaimana kita meringankan ibu yang sedang hamil, kemudian meringankan ibu yang sedang merawat anaknya dengan membantu. Jadi seorang suami harusnya kalau tahu bahwa peran ibu begitu luar biasa, peran istri ketika menjadi ibu, ketika merawat anaknya, ketika hamil, bahkan sejak proses sejak mempersiapkan proses reproduksi, sejak kalau kita menstruasi itu kan PMS ya istilahnya, mengalami sakit, itu harusnya juga sudah mendapat perhatian dari seorang suami. Jadi ketika istrinya sedang haid atau menstruasi, suami itu juga memberikan perhatian yang lebih. Jadi apresiasi, penghormatan itu tidak hanya dengan pujian, dengan ucapan, tapi dengan turut berperan meringankan beban seorang ibu atau seorang istri ketika menjalankan peran seorang ibu. Cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Kita akhiri dengan baca Fatihah. Nafa'ana Allah bihi bi ilmina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ma'alamtana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.